أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari ke-27 malam 28 berarti sekitar mungkin 2 atau 3 hari lagi kalau nggak salah sidang isbatnya itu hari Jumat apa Sabtu ya. Ala kulli hal bentar lagi kita menghadapi Idul Fitri dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadapi hari raya Idul Fitri dan semoga kita semua bisa kembali menghadapi Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan beberapa pertanyaan dari para jamaah yang menanyakan mengenai tanda-tanda kiamat, apakah corona ini termasuk tanda kiamat atau bukan? Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan sedikit beberapa waktu yang lalu. Hanya mungkin kita ingin mendalami lebih lanjut lagi mengenai tanda-tanda kiamat dan apakah yang namanya corona ini merupakan bagian dari tanda kiamat. Dan yang kemarin sempat rame itu mengenai asteroid atau komet yang menghantam bumi yang ternyata nggak jadi gitu ya, nggak jadi atau memang nggak menghantam bumi, wallahu alam. Tapi intinya kita akan membahas secara mungkin lebih terperinci. Maka nanti bagi jamaah yang mungkin punya pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di tengah-tengah kajian boleh, atau nanti di akhir kajian mungkin sekitar jam 5:20 bisa mulai ditanyakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ingat kita bahwasanya suatu ketika Umar menceritakan mengenai sebuah kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul, dan kemudian datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, bersih, rambutnya pun masih sangat hitam, artinya masih muda. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai beberapa hal. Laki ini bertanya mengenai Islam, dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dengan rukun Islam yang 5. Kemudian bertanya tentang iman, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rukun iman yang 6. Dan kemudian Rasul ditanya mengenai ihsan. Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau memang tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu melihatmu. Setelah bertanya mengenai iman, Islam dan juga ihsan, kemudian laki-laki ini bertanya, akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku kapan terjadinya as-sa'ah atau kiamat. Maka Rasulullah SAW dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa mengatakan, mal mas'ulu anha bi'adama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Saya tidak tahu, kata Rasul. Kalau ditanya waktunya, tidak tahu. Dijawab dengan tegas dan jelas oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan waktunya pastinya terjadi kiamat, pada tahun keberapa, bulan apa, Allahu a'lam bishawab. Maka kemudian laki-laki ini yang merupakan malaikat Jibril ya bertanya lagi mengenai tanda-tandanya, akhbirni an amaratiha ayatiha. Maka Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat hamba sahaya yang melahirkan budaknya. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, betul-betul memang hamba sahaya, artinya betul-betul budak gitu ya, yang diperjualbelikan melahirkan tuannya. Maksudnya gimana? Hamba sahaya ini digauli oleh tuannya, mengandung, hamil, kemudian melahirkan. Nah, anaknya ini nanti terserah tuannya mau diakui sebagai anak tuannya atau tidak. Kalau tidak diakui, berarti si anak ini akan ikut ibunya menjadi budak. Sementara kalau misalkan diakui oleh tuannya menjadi anaknya, berarti anak ini menjadi anak yang merdeka dan akan menjadi tuan bagi ibu kandungnya sendiri. Ini tafsiran yang pertama. Sedangkan tafsiran yang kedua adalah zaman sekarang, mobil khusus gitu ya, banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak, hanya bisa menuntut, hanya bisa meminta, hanya bisa nyuruh-nyuruh, tapi giliran disuruh berbakti, disuruh membantu, tidak mau sama sekali. Jadi bisa jadi memang tafsirannya seperti itu. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i. Engkau melihat orang yang bertelanjang dada, yang nyeker gitu ya, yang tidak punya
harta, kemudian mereka itu penggembala kambing. Kalau para ulama mengatakan ini ciri-ciri orang Arab nih. Sebelum ditemukannya minyak, negara itu negara yang miskin. Dan dari dulu memang kebanyakan pekerjaan mereka adalah penggembala kambing. Setelah ditemukannya minyak, luar biasa kekayaan sangat-sangat meningkat sekali. Yatatawaluna fil bunyan, dan memang di Arab sedang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Namun jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini baru sekelumit tanda yang sampaikan oleh Rasul di antara tanda-tanda kiamat. Jadi tanda kiamat dibagi menjadi dua. Ada tanda kiamat sugro, ada tanda kiamat kubro. Kalau tanda kiamat sugro, tanda-tanda kecil, adalah tanda-tanda yang Rasulullah SAW sampaikan sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang kubro. Dan ketika tanda-tanda kiamat kubro ini datang, sudah dipastikan kiamat akan segera terjadi, sangat-sangat dekat sekali. Terdapat beberapa puluh tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai kiamat, bukan kiamat sugro ya, tanda sugro atau tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil kiamat. Di antaranya adalah jelas bahwa diutusnya Rasulullah SAW merupakan tanda semakin dekatnya dengan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ata kahataini." Aku diutus dengan kiamat itu seperti dua hal ini. Wa asyara bisababati wal wusta, menunjukkan dua jari antara jari tengah, jari telunjuk dan juga jari tengah. Artinya sangat dekat sekali. Dan Nabi SAW digelar sebagai Nabi akhir zaman karena tidak ada lagi Nabi yang diutus setelahnya, dan memang akhir zaman akan terjadi di masa Nabi SAW atau pada syariat Nabi SAW. Juga dengan wafatnya Nabi SAW dan juga dengan bebasnya Baitul Maqdis, Rasulullah SAW bersabda di antara 6 tanda-tanda kiamat adalah dibebaskannya Baitul Maqdis dari kekuasaan orang Yahudi. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam. Walaupun kemudian direbut kembali, kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, seperti halnya ini ya, dua kali pembebasan. Berarti apa? Berarti bukan berarti langsung ketika Baitul Maqdis langsung terjadi kiamat, tidak gitu loh. Maka akan ada proses waktu selanjutnya. Tapi semakin sering dibebaskannya Baitul Maqdis, bisa jadi semakin dekat pula terjadinya kiamat. Dan insya Allah dalam hadis juga dikatakan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat kecuali yang namanya orang-orang Muslim mukmin itu membunuhi orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Sampai-sampai batu tersebut mengatakan, "Ya Muslim, ya mukmin, ya Abdullah, wahai orang Muslim, wahai orang mukmin, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi faqtulhu." Ini ada orang Yahudi ini di belakangku nih, bunuh dia. Sampai sampai batu dan pohon berbicara. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, kata Rasulullah SAW. Fa innahu min syajaril yahud, karena sungguhnya dia itu merupakan pohon Yahudi. Pohon gharqad itu yang daunnya itu jarang-jarang dan daunnya itu seperti inilah. Makanya kalau lihat lambang Mossad itu pohon gharqad lambangnya gitu. Percaya atau tidak percaya, mereka takut betul dengan yang sabda Nabi SAW sampaikan, dan mereka banyak menanam sekarang pohon gharqad. Wallahu alam, mungkin untuk bersembunyi nanti di hari akhir. Kemudian ada tanda yang lain yang memang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, yaitu dengan timbulnya berbagai macam penyakit menular atau yang disebut dengan ta'un. Dan banyak di antara kaum muslimin meninggal karenanya, seperti kambing mati di tempatnya. Artinya penyakit yang cepat sekali tersebar dan cepat sekali membunuh. Dan penyakit-penyakit semacam ini atau tahun semacam ini tidak ternyata terjadi di zaman sekarang saja ya. Tidak hanya zaman corona saja, enggak. Dari zaman dulu gitu ya, itu sudah terjadi. Di zaman Umar bin Khattab itu ada yang disebut dengan Ta'un al-Amwas. Ini salah satu daerah di perbatasan Palestina gitu ya, di perbatasan antara Syam dengan Hijaz. Jadi ini terjadi pada tahun 18 Hijriah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan orang yang terkena atau menjadi korban dari Ta'un al-Amwas ini sekitar lebih dari 25.000 orang. Ini terjadi di kawasan kaum muslimin, dan memang waktu itu kalau tidak salah disebutkan hari pertama itu sekitar 71.000 orang, hari kedua sekitar 71.000 orang, hari ketiga sekitar 73-74.000 orang meninggal langsung gitu. Dan itu sangat-sangat
dahsyat sekali. Dan waktu itu Umar ketika mau pergi ke bumi Syam tidak jadi karena mendengar ta'un tersebut. Ketika ditanya, loh kenapa nggak jadi? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan jangan menghindari wabah? Maka Umar mengatakan, aku pergi dari satu takdir ke takdir Allah yang lainnya. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan jangan masuk ke daerah wabah dan jangan keluar darinya. Maksudnya apa? Kalau kita sehat, jangan masuk ke daerah yang sakit, nanti kita tertular. Tapi kalau misalkan kita di daerah wabah atau di daerah penyakit, ya jangan keluar, nanti melalui orang lain, gitu ya. Ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak ya tanda-tanda yang lain, di antaranya munculnya nabi-nabi palsu. Rasulullah SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat kecuali muncul 40 nabi palsu. Nabi palsu udah banyak banget, di Indonesia aja udah berapa ya? Ada Mosodek, ada Lia Eden, ada lagi siapa itu? Banyak yang ngaku-ngaku nabi lah gitu. Belum lagi Mirza Ghulam Ahmad, belum lagi wah macam-macam. Ya mungkin sudah lebih dari 40 tahun 40 nabi palsu gitu ya. Nah, itu di antara tanda-tanda kecil kiamat. Ada tanda-tanda besarnya yang ketika ini terjadi, ini akan dipastikan kiamat akan semakin dekat lagi. Dan tanda-tanda kiamat ini disebutkan secara berurutan ya. Yang pertama adalah ad-dukhan atau munculnya kabut. Nah, munculnya kabut ini kemarin sempat dikait-kaitkan oleh beberapa kalangan dengan munculnya komet atau apa istilahnya, meteor atau asteroid itu ya, yang akan menghantam bumi kemudian menimbulkan debu atau menimbulkan asap yang sangat pekat. Allah alam dapat info dari mana, apakah itu berdasarkan hadis, cuma saya belum dapat hadis sahihnya ya, saya belum tahu hadis sahihnya. Cuma kalau misalkan itu berdasarkan perkiraan bahwa tanggal 15 Ramadan atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei tersebut terdapat dentuman atau suara yang sangat keras, Allah alam tidak semua kita mendengarkan suara tersebut. Dan apakah suara tersebut juga kalaupun ada dari benturan komet juga Allah alam kita juga tidak mengetahuinya. Namun memang sudah disampaikan oleh NASA maupun dari Badan Antariksa Nasional bahwasanya tidak terjadi tubrukan komet ataupun meteor di belahan bumi manapun pada tanggal 15 Ramadan. Dan memang setahu saya ulama berbeda pendapat apakah dukhan ini apakah bentuknya seperti asap atau kabut yang memang bentuknya seperti itu, ataukah memang ini disebut seperti wabah yang merebak seperti kabut. Kita juga tidak tahu, Allah alam gitu ya, kita juga tidak tahu. Namun memang kalaupun ini merupakan sebuah dukhan yang bentuknya asap, alhamdulillahnya kita belum mengalami ini gitu ya, belum mengalami ini. Kemudian setelah dukhan tersebut akan segera muncul Dajjal. Sebenarnya banyak orang yang bersifat Dajjal yang sudah muncul ya. Bahkan kemarin saya lihat di Facebook itu sudah ada kelompok yang memang mentasbihkan diri mereka sebagai pengikut Dajjal, dan mereka terang-terangan sudah memproklamirkan diri sebagai Dajjal, udah punya bendera sendiri, udah punya logo sendiri, udah punya simbol-simbol sendiri gitu ya. Bahkan sebenarnya Dajjal ini atau yang sering disebut sebagai Antichrist ini sudah ada sejak zaman dahulu, tapi sekarang sudah semakin santer lagi. Kemudian nanti tanda ketiganya adalah munculnya dabah. Dabah itu adalah binatang melata yang keluar dari bumi dan akan berbicara menunjukkan bahwa kamu beriman dan kamu tidak. Kemudian munculnya atau terbitnya matahari dari barat. Nah, ini semakin dekat sekali. Dan kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Bentuknya kalau dalam hadis seperti manusia ya. Kalau tidak salah, ciri-cirinya itu mukanya itu kotak, wajahnya kemerahan, kemudian matanya itu agak sipit. Allah alam ini bangsa mana yang disebutkan, tapi memang disebutkan seperti itu kalau tidak salah yang pernah saya baca. Dan rakus sekali gitu ya, rakus sekali. Dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi disebutkan sudah muncul Ya'juj Ma'juj ini di zaman Iskandar Zulkarnain, dan ditutup oleh Iskandar Zulkarnain, di penjara dengan benteng yang sangat kokoh dari timah panas itu. Dan nanti akan keluar lagi. Bahkan dalam masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, beliau bersabda bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan keluar, dan bentengnya itu sekarang pada zaman Rasul udah bolong segede gini, dan Rasul melingkarkan antara ibu jari dengan telunjuknya sudah segini, kata Rasul, sudah bolong segini. Zaman dulu gitu ya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti
akan semakin besar lagi lubangnya. Nah, kapan keluar? Allah alam. Yang pasti ketika Ya'juj Ma'juj keluar itu akan semakin dekat lagi dengan kiamat. Dan Ya'juj Ma'juj merupakan makhluk yang sangat-sangat rakus. Dalam hadis dikatakan ketika mereka kan bergerombol gitu ya, berkelompok-kelompok, bergerombol. Misalkan kloter pertama datang, mereka menemukan sebuah danau, mereka minum sampai kering, sampai ke mata airnya. Sampai kelompok kedua datang, mereka bertanya, ini pernah ada air nggak di sini nih? Kata kelompok yang kedua, saking habisnya sama kelompok yang pertama itu. Apakah wallahu alam ya, apakah betul-betul rakus seperti itu, atau rakus di sini rakus akan kekuasaan, rakus akan harta, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi intinya Ya'juj akan keluar. Kemudian munculnya Isa bin Maryam, dan yang tanda ketujuh adalah gerhana di timur, ke-8 gerhana di barat, dan ke-9 adalah gerhana di Jazirah Arab, dan yang ke-10 adalah api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul atau yang disebut dengan mahsyar. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada prediksi mengenai corona ini sebagai tanda akhir zaman. Jelas Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak terjadi kiamat kecuali munculnya wabah. Dan wabah ini sudah terjadi entah sekarang maupun yang telah lalu. Wallahu a'lam, mungkin akan terjadi lagi, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Memang yang namanya wabah ini pernah terjadi, dan bukan cuma sekali terjadi zaman Umar saja, tidak. Banyak sekali wabah yang terjadi. Ada Black Death, ada juga yang Justinian Plague yang sampai 100 juta orang meninggal dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kiamat ini semakin dekat. Hanya saja memang kita tidak bisa pakai ilmu cocokologi atau ilmu kirologi gitu ya, di kiro-kiro logis itu tidak bisa seperti itu. Dan ada satu hadis pun yang menyebutkan waktu pasti terjadinya kiamat selain hadis yang saya tahu bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, yang terjadi hari Jumat itu apanya gitu loh. Apakah dukhannya, apakah ditiupannya sangkakalanya, Allah alam, kita tidak tahu. Dan tidak ada satupun hadis sahih yang saya tahu menunjukkan tahun pastinya terjadi kiamat, itu tidak ada. Mungkin bagi yang pernah lahir di tahun 99, lahir tahun berapa? Hah? 98. 98. Alwi berapa? 99 ya. Dulu 99 itu saya masih kecil. Saya masih kecil. Itu sempat rame bahwa akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9:09. Itu rame di mana-mana. Mungkin belum lahir mungkin ya, atau baru 1 tahun. Itu rame, bener-bener bikin rame. Gitu ya. Mungkin yang masih ingat dulu itu sempat rame sekali, terutama di daerah Sunda. Itu sampai sempat muncul isu bahwa Nyiro Kidul akan ngamuk karena minta dinikahin oleh Soeharto, nggak dinikahin. Terus isu-isunya macam-macam lah gitu loh. Karena Nyiro Kidul itu sukanya warna hijau, maka kita harus pakai yang kuning-kuning, termasuk bawa jimat kuning, bambu kuning, apa segala yang macam kuning, lantai itu kolor kuning, entah apalah segala macam gitu. Sampai saya masih ingat ketika di SD itu teman-teman saya pakai kalung itu dari bambu kecil, yang bambu kuning itu pakai kalung, pakai gelang gitu. Ada yang di tasnya bawa bambu kuning segala macamnya. Sempat santer terdengar akan terjadi kiamat 99999. Tidak terjadi. Yang ramai kemarin sampai muncul filmnya 2012 berdasarkan ramalan suku Maya gitu ya. Tahun 2012 akan terjadi kiamat gitu ya. Bahkan saya sempat ketawa ketika melihat pemberitaan waktu itu di salah satu infotainment kalau nggak salah gitu ya. Waktu itu mohon maaf menyebut merek nih, Maya Estianty lagi syuting di pantai mana gitu, tiba-tiba angin berhembus. Narasinya apa? Apakah ini yang disebut dengan ramalan suku Maya? Astagfirullahaladzim gitu ya. Ternyata nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah gitu ya. Yang kemarin sempat ramai juga tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukhon segala macam, alhamdulillah enggak. Tapi bukan berarti hal ini tidak terjadi menunjukkan apa menyebabkan kita dilalai, tidak. Yang kita pahami adalah kiamat semakin mendekat, dan kita tidak tahu yang namanya kiamat itu akan terjadinya kapan. Apa mungkin karena kita lalai sehingga kita alfa dengan tanda-tandanya, kita juga tidak tahu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Muhammad mata sa'ah, wahai Muhammad kapan terjadi kiamat? Maka orang itu dijawab oleh Rasul dengan pertanyaan, wa madza a'dadta laha, dan kapan dan apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya gitu loh. Jadi Rasulullah memang nggak tahu. Jadi kita juga nggak usah sok tahu lebih daripada Rasul. Tahun sekian, nggak usah lah. Yang harus kita persiapkan adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapinya. Itu kiamat besar. Ada kiamat yang kecil nih yang mengintai kita setiap saat nih, apa? Kematian. Dan itu akan terjadi kapanpun.
gitu ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang namanya Israel itu mengunjungi setiap yang bernyawa termasuk kita manusia dalam sehari itu berapa? 70 kali. Kata 70 bisa memang artinya 70, 69 plus 1 70. Atau bisa 7 itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak, apalagi 70. Berarti sangat sering sekali Israel itu mengunjungi kita. Artinya apa? Israel siap kapanpun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Entah lagi ibadah, naudzubillah, maupun kita lagi maksiat, nastagfirullah al-azim. Makanya sebenarnya kita nggak perlu ribut kapan sih kita mati gitu. Iya, ada tanda-tandanya kayak kiamat itu. Rambut mulai memutih, gigi mulai ompong, persendian mulai sakit gitu ya, kulit mulai keriput. Itu tanda-tandanya, sama seperti kiamat tanda-tandanya. Cuma masalahnya adalah kapan kita meninggal kita nggak tahu. Ada yang sampai usia 107 tahun kemarin saya lihat di berita itu masih jualan. Ada yang masih muda gitu ya. Itu padahal cuma ketabrak ketabrak ayam, mati coba. Ya ayam sih nabrak naik truk sebenarnya gitu ya, ketabrak truk naik ayam, ketabrak ayam naik truk gitu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu kapan terjadi kiamat, itu nggak tahu, termasuk kematian kita nggak tahu kapan. Yang penting adalah bukan kapan terjadinya, tapi apa yang kita siapkan untuk menghadapinya. Dengan banyaknya tanda-tanda yang sudah keluar ini harusnya semakin membuat kita waspada gitu loh. Harusnya semakin membuat kita waspada bahwasanya kematian akan datang kapanpun, kiamat bisa terjadi kapanpun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, kita nggak usah sok tahu gitu loh. Oh, kiamat tahun sekian. Ini umur Nabi Muhammad ini tinggal sekian nih gitu. Oh, berarti apa gitu ya. Kalau saya sih lebih suka menjadikannya sebagai bentuk kewaspadaan gitu ya, bahwa kiamat semakin dekat, tapi nggak perlu juga menjudge akan terjadi kiamat tahun sekian, tanggal sekian, enggak bisa seperti itu. Makanya mohon maaf kalau ada yang mengatakan akan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya ketawain. Itu kayak lebih pintar dari Rasul aja gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro. Kiamat kubronya berupa penghancuran alam ini, kiamat sugranya berupa kematian yang akan terjadi kapanpun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak ada yang bisa mundurin, gak ada yang bisa majuin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang pertanyaan? Cukup? Singkat? Gak ada. Oke. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Besok kita bahas tafsir ya. Aku kalau ada astagfirullah wa lakum. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.